sahabat Kristen ini, saudara-saudara Kristen ini bukan domba, bukan Bani Israel. Agama kalian bukan agama Bani Israel. Kalian semua juga bukan Bani Israel. Ya, Jadi begini. tidak ada hubungannya antara Islam dengan Kristen. Kristen itu, Ya. sabar dulu. Kristen Bang, itu, Kristen Belajar itu sejarah, adalah Bang. sebuah agama kepercayaan yang didirikan oleh orang Farisi yang dihadiahkan kepada Romawi. Itulah Kristen. Makanya agama Kristen itu tidak diajarkan kepada Yahudi. Agama Kristen itu adalah agama yang berdiri sendiri dengan menggunakan dalih dari Yahudi, mengambil data-data terjemahan dari Septuaginta, lalu kemudian mencocokkan kitabnya orang Yahudi untuk menubuatkan Tuhan mereka sebagai Tuhan yang datang kepada seluruh umat manusia gitu. Kita cari akarnya dulu, Kristen ini dari mana kan gitu, Bang. Ya, Jangan hanya mengklaim terus. Saya bukan ustadz, saya penginjil jalanan. Silakan. Oh, jadi gini, yang mana ini, Bang Freddy? Atau Bang Zuma. Bang Zuma. Mirip-mirip Zuma Junta ini. Mima mirip. Bang Juju, gini Bang, Kristen itu artinya sebenarnya pengikut Kristus. Tapi kan bohong. Ya, bohong. Inilah, dengarlah dulu Bang, kan tadi nggak kupotong Bang. Kayak TikTok aja tapi bohong kan gitu kan. Nah, ini nggak bohong nih, serius nih. Bang, lanjut. Kan dulu sekarang aja ya dibilang namanya agama. Kalau dulu kan dia komunitas-komunitas gitu kan. Jadi semenjak disalibkan Yesus itu mulailah dibentuk namanya Kristen, atau maksudnya itu kumpulan pengikut Kristus. Nah, maksudku tadi saudara, lanjut. aku bilang saudara itu Bang, dari ketokohannya, dalam artian gini, kan Yesus ini kalau ditarik ke Ishak lah dia dari Ibrahim. Sebaliknya Yesus, ya betul. Kalau Yesus, ketokohannya secara kedagingan ya kita bilang. Nah, kalau Nabi Muhammad dia kan ke Nabi Ismail, anaknya Nabi Ibrahim, betul kan? Keturunan Ismail, ya. Nah, itu yang ku bilang tadi Bang. Sebenarnya bapaknya sama-sama Nabi Ibrahim, makanya dibilang di perjanjian lama pun bapak orang-orang beriman, banyak anaknya. Jadi kalau aku Bang, ku pandang, gak peduli aku Bang, tetapnya biarpun mama kita beda, ku anggap saudaraku. Karena itu, itu betul. Kalau perlu kalau perlu kita suarakan Sumpah Pemuda di sini. Nah, kita saudara setanah air kan gitu. Tapi terkait dengan keyakinan, tidak ada kaitannya antara Yesus dengan Kristen. Sementara ada kaitannya antara Nabi Muhammad SAW dengan Islam. Nah, Kristen ini adalah, mohon maaf, sebuah agama yang berasal dari Barat, bukan dari Yahudi. Kenapa tadi Abang bilang nggak ada kaitan Yesus dengan Kristen, Bang? Karena Kristen itu pertama kali yang disebut Kristen di Antioquia itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Pengikut Yesus lah Bang. Cuman yang rasulnya itu kapan Yesus pernah ke Antioquia? Iya, itu kan dari Rasul Paulus itu Bang. Dia berarti Kristen itu secara definisi pemaknaan pengikut Yesus, tapi orang-orang yang ada di dalamnya adalah pengikut Paulus. Itu betul. Enggak gitulah Bang. Contoh. Anda kemudian menuhankan Yesus. Siapa yang ngajarin? Yesus atau Paulus? Ya, kan bukan cuman Paulus Bang. Banyak, ada Matius, Markus, dan kawan-kawan ngopinya. Iya, yang mengajarkan Yesus itu mati kemudian bangkit menjadi Tuhan siapa? Matius atau Paulus? Kalau aku, jangan Abang tanya gitu kan. Kalau aku udah bilang tadi, mau nggak ada Paulus pun aku udah beriman. Tetap aku Yesus itu Bang. Bukan beriman itu namanya. Itu beriman, percaya. Beda beriman dengan percaya. Kalau percaya itu masih bisa berubah Bang. Kalau aku ini udah final, makanya aku bilang iman. Iman itu mutlak absolut, benar Bang. Nah itu iman.
Iman Anda itu percaya, dasar. itu kepercayaan. Itu Dasar. kepercayaan. Anda Dasar. mempercayai Yesus itu Tuhan, itu kepercayaan. Tapi itu Enggak, bukan aku iman. itu beriman, Bang. Aduh, beriman itu adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah utusannya. Kalau Itu baru aku beriman. I- Kalau oh, kalau percaya Yesus itu adalah Tuhan, itu bukan beriman itu. Itu aku percaya. Percaya kepada Yesus bahwa Tuhan itu bukan beriman, itu percaya. Beda itu. Oh, tapi kalau aku levelnya itu level iman lah, cuman tokohnya Yesus gitu. Levelnya level iman gitu. Coba kita lihat Apalah, definisi apalah iman itu. kata-kata yang pantas menggambarkan itu kira-kira, Bang? Ajarilah dulu. Percaya. Itu adalah kepercayaan. Kepercayaan Anda adalah Yesus anak manusia bernama Maria jenis kelamin perempuan yang adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah Tuhan. Itu kepercayaan. Itu bukan Laki-laki ya, iman. Bang. Masa perempuan? Marianya yang perempuan. Iya, Seorang iya. perempuan bernama Maria melahirkan manusia laki-laki bernama Yesus. Anda percaya dia Tuhan, tapi itu bukan iman. Iman aku. Ya udahlah kalau gitu. Iya itu. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan Anda beriman kepada Yesus, Ya. apa muatannya? Yesus itu adalah Yesus itu juru selamatku, Bang. Tuhan dan juru bagaimana kemudian Anda gini, Yesus itu juru selamat. Iya. Iya kan? Nah, sebagai juru selamat, tentu dia memberikan media. Apa media itu? Wadah agar orang selamat. Contoh misalnya tim SAR. Bagaimana supaya orang di sana yang tenggelam itu selamat? Dia memberikan pelampung. Kan gitu ya. Iya. Orang yang sakit kemudian memberikan oksigen. Nah, apa yang Yesus berikan kepada Anda sehingga Anda mengatakan Yesus itu adalah juru selamat buat Anda? Apa yang Yesus berikan? Kalau aku yang paling tinggi itu ya tetap suara Roh Kudus, suara hati. Roh Kudus berarti bukan Yesus. Suara paling tinggi yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan. Suara paling tinggi, suara. Nah, itu bukan wadah yang Yesus berikan kepada pengikutnya. Enggak, ini kan masih satu, agar Bang. selamat. Yang Salah. paling tinggi itu masih belum kujabarkan yang lain-lain ini. Nah, kalau yang ini aja salah, yang lain-lain pasti salah juga. Ya, kalau itu salah benar itu kan bukan nanti, begini, Bang. Ajarannya tidak salah, pemahaman kita itu yang keliru. Nah, beda-beda itu yang ku bilang. Soalnya iman ini, Enggak maksudnya gini. Pembeda kita gini loh, saudara-saudara iman itu saya. semua orang punya iman, Bang. Semua orang punya iman. Oke, namun iman ya. itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mau orang Islam, ya, itu dia. mau orang Kristen, itu mau dia. orang Coba kita buktikan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba kita buktikan. Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel, dia datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan. Itu dulu. Coba kita telaah dulu nih. Kalau kami umat Islam, Yesus itu datang mengajarkan dirinya kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Final kami itu di situ. Nah, kalau Kristen, Yesus itu adalah Tuhan. Nah, iman ini yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu dari mana datangnya? Nah, ini pula. Itulah, Bang, masalahnya. Makanya saya katakan, Kristen ini bukan dari Yesus, karena Yesus itu datang kepada Bani Israel. Supaya lebih jelas begini, Bang. Bang. Apa itu? Saya minta tolong sama apa mau dibuka? Bunda host. Apa yang mau dibuka? Itu ini mengenai Tuhan Yesus. Itu pertentangan itu sudah dari dulu tentang Yesus. Asal usulnya Yesus, siapa dia. Begitu, Bang. Makanya dijelaskan di tapi kalau yang kita ayat 7. Tapi kalau kita dasarnya kepada Yesus, ya tidak ada yang keliru, andai saja yang menjadi dudukan kita kemudian beriman atau percaya atau meyakini adalah apa yang Yesus katakan tentang dirinya, kan gitu, Bang. Yesus mengatakan dirinya siapa? Tuhan atau utusan Tuhan? Itu dulu.
Yesus kan juru selamat. Sebagai juru selamat, dia memberikan wadah. Agar kita selamat, kita harus mengimani apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Bukan apa yang orang lain katakan tentang Yesus. Itulah wadah yang disediakan oleh Yesus. Betul juga, betul Bang. Itu Nah, salah satu. Bun. betul. Ya, betul. Iya, syukurlah kalau Lobet Anda baterai paham. kopi macet Salah teringat satunya. lobet. Salah satunya itu pada waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, memang aku Nah, kamu kenal dan kamu tahu iya, dari mana asalku. iya, Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus Ah. oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. kenal. Nah, Ya, sekarang pertanyaannya, dia tidak apakah pernah kenal. abang saya ini? Pertanyaan Abang saya, siapa? apakah abang sekarang, Bang Martin Panu, apakah Iya. abang kemudian mengenal Yesus ini sesuai dengan Yesus ajarkan, atau abang mengenal Yesus sesuai dengan gereja ajarkan? Gereja mengajarkan pengajaran tentang Yesus juga. Apa yang dikatakan oleh Nah, itu gereja, dia. itu yang dikatakan oleh Yesus. Nah, Ya, oh salah, kebalik. Yesus Apa yang dikatakan oleh Ya, apa yang Misalnya diajarkan gimana? oleh Yesus tidak diajarkan oleh gereja. iya, masa Bang? Iya. Diajarkan, Sekarang gini, diwartakan. seperti misalnya Yesus, seperti contoh, Yesus itu oleh gereja hampir setiap denom itu mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Bahkan Iya, sebagian besar denom yang ada sekarang ribut terkait ini. Nah, sekarang Iya. Yesus menyatakan dirinya Tuhan itu di mana? Yang tidak ambigu. Ada enggak? Kenapa Ada. kita tidak mengimani Yesus, tidak mempercayai Yesus tentang apa yang dikatakan Yesus tanpa ambigu? Kenapa enggak dipercayai itu? Sementara Yesus mengatakan, jikalau kamu percaya kepadaku, kamu akan mengikuti firman-Ku. Iya, Nah, sekarang kalau sahabat-sahabat di sini menyembah Yesus, itu tradisi manusia atau firman Tuhan yang mengajarkan itu? Kalau firman Tuhan, mana firman-Nya? Kalau tidak ada, berarti tradisi manusia. Karena gini loh Bang, Yesus itu mengajarkan, iya Bang. Lanjut, Yesus Bang. mengajarkan kepada Bani Israel, muridnya angkatan pertama. Di situ belum ada pengikut Paulus dari Antioquia, belum. Dia mengajarkan agar waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, waspada kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Itu Yesus ajarkan itu. Nah, sekarang siapa yang datang kepada pengikut Yesus yang kemudian non-Yahudi lalu menyamar-nyamar sebagai Yahudi? Itu siapa? Orang Hindu tidak pernah datang mengaku sebagai pengikut Yesus. Orang Islam juga tidak pernah mengaku. Sedangkan kalau kita lihat Kristen awal mula yang berasal dari Antioquia atau Kristen di bawah naungan Yesus, naungan Paulus, dialah yang pertama kali mengajak orang-orang Yahudi kemudian mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Dialah yang pertama kali orang Farisi satu-satunya yang memiliki kemudian pengikut, di mana pengikutnya itu bukan orang Yahudi. Nah, sekarang yang nyamar seperti orang Yahudi domba ini siapa? Kan tidak mungkin Yahudi nyamar Yahudi, kan? Iya. Nah, pasti orang non-Yahudi yang nyamar-nyamar Yahudi. Itu siapa? Islam atau Kristen?
Kalau Islam tidak mungkin. Kami nggak pernah nyamar. Kami nggak pernah ngaku sebagai Yahudi rohani. Kami tidak pernah mengaku sebagai pengikut orang Yahudi. Tapi kalau Kristen, jelas bukan Yahudi, tapi ngaku Yahudi rohani. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Siapa yang non-Yahudi mengaku-ngaku sekarang ini sebagai Yahudi? Islam atau Kristen? Kalau Yesus kan jelas tuh, pengakuan dari mulutnya sendiri tuh kita harus percaya kan. Kami aja Islam percaya, masa Kristen tidak percaya apa yang Yesus katakan? Di dalam Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba. Itu pun domba yang hilang dari Bani Israel. Kita orang Indonesia bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Kita ini bukan Bani Israel, kita ini bukan keturunan Yakub. Yesus diutus untuk hanya keturunan Yakub. Itu dia. Kenapa kita mau mengikuti sementara dia hanya untuk Bani Israel saja, Bani Yakub saja, sementara kita ini bukan Bani Yakub? Ada ajaran yang diperuntukkan untuk kita orang Indonesia yang dari langit. Apa itu? Islam. Di mana dalilnya? Jelas sekali diterangkan dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah engkau diutus wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Basyira wa nathira, sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Tetapi banyak manusia yang tidak mengetahui. Nah sekarang abangku ini, Bang Martin, sudah mengetahui. Kalau abang sekarang ibadah hari Minggu, apa dasarnya? Kalau abang ibadah hari Sabtu, apa dasarnya? Sementara abang bukan Bani Yahudi, bukan Bani Israel. Tapi kalau abang sholat Jumat, ada dasarnya. Apa dasarnya? Al-Quran itu diutus, diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang suku, tanpa memandang ras. Semua untuk manusia. Artinya kita tidak ada keraguan dalam iman. Karena yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Tidak ada seruannya, wahai orang Arab, wahai orang Bani Quraisy, tidak ada. Wahai Bani Hashim, tidak ada. Tapi ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh keturunan Adam, semuanya diseru. Nah kalau Yesus, mana ada seruannya, wahai seluruh umat manusia? Tidak ada. Apa yang diseru? Wahai Bani Israel, wahai orang Farisi, wahai ahli kitab, wahai keturunan Yakub, wahai keturunan ular beludak. Itu aja yang diseru oleh Yesus. Nah, tapi kenapa kemudian ada Kristen? Nah, karena itu dia. Ada penyesat yang tampil di tengah-tengah jemaatnya Yesus di dalam 1 Yohanes 2, nomor 18, nomor 19, yang mengatakan antikristus itu memang berasal dari tengah-tengah kita. Tetapi dia bukan sungguh-sungguh berasal dari kita. Siapa dia? Yang bukan murid Yesus tapi mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Yaitu dia, Paulus, Lukas, Markus, penulis Yohanes, penulis Petrus, dan seterusnya. Padahal mereka bukan pengikut Yesus, bukan murid. Makanya tulisannya itu bukan dari mulut Yesus langsung, tapi dihasilkan dari hasil penyelidikan. Contoh seperti Paulus mengaku-ngaku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Salah. Harusnya akulah Roh Kudus yang kau aniaya. Kenapa harus Roh Kudus? Karena kata Yesus, aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Roh penghibur itu tidak datang. Berarti ketika Yesus naik ke langit, ya, yang datang itu Roh Kudus, Roh penghibur. Tapi ternyata yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Ini dia ketahuan, dia apa istilah itu, ketahuan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar. Karena Yesus mengatakan, adalah betul jika aku pergi, sebab penolong itu tidak akan datang kalau aku belum pergi. Maka aku harus pergi dulu. Yohanes 7:16 itu jelas, itu satu perikop. Aku harus pergi supaya seorang penolong itu datang, Roh penghibur itu datang. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Berarti ketika Yesus pergi, yang datang setelahnya adalah Roh Kudus. Malah yang datang lagi Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Lagian Yesus tidak pernah dianiaya oleh Paulus.
Nah, inilah yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5 nomor 6. Aku dari suku Benyamin, dari keturunan Benyamin, orang Ibrani, dari Farisi. Jadi yang harus diwaspadai menurut Yesus, ya Paulus. Tapi kenapa kemudian justru Kristen berangkulan dengan Paulus? Kenapa? Karena ajaran Kristen itu berasal dari Paulus sampai ke Antioquia, Antioquia Romawi, Romawi Yunani, nyebrang ke Eropa, sampai ke Belanda, sampai ke Indonesia. Jadilah Kristen teman-teman kita ini. Padahal itu bukan murni dari ajaran Yesus. Kristen itu dari Yunani Romawi. Tapi memang itu dijajakan oleh orang Farisi. Makanya ada nubuatannya di dalam Matius 23 nomor 15. Yesus menubuatkan begini, celakalah engkau wahai orang ahli kitab, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk agamamu, dan setelah dia menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah sekarang siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan? Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan? Siapa orang Farisi yang kemudian disebutkan sebagai munafik? Siapa orang Farisi yang kemudian mentobatkan orang? Adakah selain Paulus? Nggak ada. Bukti, ahli kitab. Celakalah engkau wahai ahli kitab. Paulus di dalam Filipi 3 nomor 6 nomor 7 mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Kisah Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Paulus jelas di sana disebut munafik. Kenapa? Pada orang Roma dia mengaku Roma, kepada orang Yahudi dia mengaku Yahudi, kepada orang Yunani dia mengaku Yunani. Munafik. Celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1, nomor 2 dan nomor 20. Paulus menghabiskan waktunya menyeberangi lautan, berlayar kemana-mana. Celakalah engkau wahai orang yang menjelajahi daratan. Paulus dalam Kisah Para Rasul 19 menjelajahi daratan, mentobatkan orang. Damaris dan Dionysarius itu ditobatkan oleh Paulus di dalam Kisah Rasul 17. Ya, Kisah Rasul 17. Artinya semua yang dinubuatkan Yesus itu tergenapi oleh Paulus, dan betul Paulus ini banyak mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya pertama kali disebut dengan Kristen. Inilah yang menggenapi nubuatan itu. Kenapa kok dia? Kok bisa? Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW? Oh nggak bisa. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena di data itu Yesus mengatakan di dalam Matius 23 yang sama, Yesus mengatakan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan ini. Artinya penyesat, pembuat agama yang mentobatkan orang di luar Yahudi, kemudian menjadi orang neraka, kemudian 2 kali lebih jahat dari orang Farisi, semua tergenapi oleh orang-orang yang sesama dengan Yesus, bukan di luar daripada itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang keluar dari Yerusalem mengajarkan sebuah agama yang tidak berkesesuaian dengan agama Yahudi? Siapa orangnya dan apa nama agamanya? Silakan teman-teman renungkan. Demikian sementara, silakan ditanggapi, waktu untuk Anda 1,5 jam. Silakan. Ya, betul sekali ya Bang. Makanya Alhamdulillah tadi saya kalau katakan, dibetulkan. ya makanya tadi saya katakan. Abang dari sekte mana Bang? Iya Bang. NTT Abang dari Kupang. sekte mana Kupang. rupanya? Dari Kupang. Sektenya. Sekte, Saya Katolik, orang- Protestan atau? Oh, gemit. Protestan. Apa itu? Oh, Protestan. Gemit itu sama Semacam dengan racun itu, Pak. Protestan, Racun rumput. Ya. Genit katanya, genit apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudaraku. Tadi kupikir racun rumput. Boleh Bang, boleh. Juma. Boleh Bang, boleh. Juma ini khotbahnya Siap, terlalu 86 panjang. komandan. Lanjut. Iya, betul. Khotbahnya bagus itu. Lanjut, Bang. Khotbah Anda saya akui. Ya. Cuma itu dalam pemahaman kami itu khotbahnya orang-orang bidat.
Jadi Anda mengajarkan Oke, itu seperti orang-orang bidat gitu, kayak bidat Unitarian, Saksi Yehua, itu oke. sama. Ajaran kamu Silakan, juga sama. silakan, Bang. Iya, silakan, Bang. Ajaran yang, Sanggahannya silakan, nanti saya bantah. iya, ajaran yang Silakan, kami Bang. imani di dalam Kristen itu bukan seperti yang Anda ajarkan itu. Salah semua. Itu Anda melakukan Iya, tafsiran sendiri. Nafsir. Dan itu ajaran itu tidak oke. aneh, karena itu ajaran itu sudah cukup banyak ya, sebelum di abad pertamanya itu sudah ada gitu. Dan itu sudah ditentang oleh para murid-murid Yesus dan para rasul dan lain-lain yang sudah ditentang itu. Jadi ajaran itu kamu harus pelajari dulu. Yesus datang ke bumi sebagai manusia itu tujuannya apa? Itu yang pertama. Tujuan Yesus datang pertama ke bumi itu di Matius 1 ayat 21. Tujuan dia datang kan dia menjadi manusia itu sebagai penebus dosa manusia yang ada di dunia ini. Itu tujuannya Yesus itu datang ke dunia, itu yang pertama itu dulu. Itu yang harus kita pahami dulu, Bang Juma. Baru kita bisa menelaah apakah Oke, Yesus itu Tuhan atau Tuhan. Itu yang kita pelajari dulu. Totalitas pengajaran dari seluruh Alkitab itu konteksnya kita lihat. Yesus banyak punya jabatan gelar ya. Dia anak Allah, dia Mesias, juru selamat, macam-macam, dia Tuhan, dia Tuhan. Nah, yang rancunya kan di Tuhan gitu. Nah, Tuhan ini yang kadang-kadang kita tidak samakan dengan yang Muslim itu, dengan Muslim seperti itu. Iya. Jadi pengajaran yang diajarkan oleh pada penginjil mula-mula itu di abad pertama sampai mereka bisa dibunuh dan segala macam itu, mereka mempertahankan itu tentang Yesus. Tidak salah Yesus sebagai utusan, sebagai jalan. Karena kami Kristen itu menyembah kepada Bapa melalui Yesus. Tanpa melalui Yesus itu kita tidak selamat. Itu ada ayatnya itu. Ada datanya gitu. Jadi begitu, Juma. Jangan istilahnya dipelintir atau ditafsir semaunya sendiri gitu. Coba letterlek saja di situ contoh. Yesus itu dia diutus, tapi dia juga mengutus. Dia mengutus nabi, ada datanya. Dia mengutus para rasul. Dan memang tadi Bang Juma bilang Yesus datang itu untuk Bani Israel. Itu memang pertama memang betul itu Yesus mengatakan seperti itu. Dan dia menguji salah satu perempuan, orang Yunani, dia menguji imannya. Dan dia pada zaman itu, di luar daripada Yahudi itu disebut dengan anjing. Dan Yesus mengatakan, tidak mungkin saya memberikan roti itu kepada anjing. Tetapi perempuan itu mengatakan, tetapi anjing itu dia memakan remah-remahnya juga. Dan Yesus berkata, iman yang menyelamatkan engkau. Sehingga anaknya dia disembuhkan. Nah, keselamatan itu pertama itu berasal dari Bang Juma. Keselamatan itu pertama itu kita harus akui seluruh agama ini itu dari bangsa Yahudi. Jadi hanya bangsa Yahudi yang pertama mengenal itu Tuhan Elohim, Allah yang Maha Kuasa, itu mereka mengenal. Semua bangsa itu pagan, Arab pagan, Mesir pagan, semua Yunani. Dan di zaman itu semuanya menyembah kepada batu, menyembah kepada raja, menjadikan Tuhan. Semua tuh mereka tidak mengenal Allah. Tetapi dalam pernyataan itu pertama Yesus diutus kepada Bani Israel. Tetapi keselamatannya berasal dari dia. Tetapi kepada orang di luar dari Israel ada buktinya. Dia bisa menyelamatkan orang di Israel karena dia beriman kepada Yesus. Kemudian pada saat Yesus sudah mati dan bangkit, dia langsung berpesan, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Ke seluruh bangsa muridku. Ke Samaria sampai ke ujung bumi. Ke ujung bumi berarti apa? Sampai ke Indonesia, ke Arab, ke seluruh. Harus mengenal Tuhan yang namanya Yesus itu. Tuhan itu, Bang Juma, kalau ketika kita mengatakan Tuhan
Tuhan itu berasal dari kata Tuhan, bro. Pemilik atau penguasa. Jadi tidak selamanya Tuhan itu langsung merujuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu hanya orang Indonesia dan orang Malaysia yang punya pemikiran seperti itu karena kita punya bahasa seperti itu. Di Arab sana tidak mengenal Tuhan. Di Amerika tidak mengenal Tuhan. Di seluruh dunia hanya Indonesia yang pakai Tuhan itu. Itu yang harus kita ketahui dulu. Seperti itu, Bang Juma. Silakan yang kalau ditambahkan, Pak Martinus. Oke, baik. Terima kasih ya sebelum saya serahkan ke teman-teman kita yang lain. Jadi gini, Bang. Ketika Abang mengatakan bahwa apa tadi Matius 1:21. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya Yesus itu siapa? Bani Israel. Itu dulu. Dipahami dulu itu sebaik-baiknya. Umat daripada Yesus itu adalah Bani Israel. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Jadi kita tidak perlu nyamar-nyamar jadi umatnya. Karena kita bukan Bani Israel. Kalau kita tidak bisa membedakan antara umatnya Yesus dengan... Itu pertama, Pak Juma. Saya potong sedikit. Itu pertama Yesus mengatakan seperti itu. Tapi Ya, nanti Jadi jangan dipotong dulu, biarin aja, silakan. iya, tapi jangan makasih. jadi tidak ditulis dalam ayat. Ditulis Baik. langsung kepada bangsa Yahudi. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sekarang Anda sudah mengakui itu di awal. Itu di awal. Berarti Anda sudah memposisikan Yesus memang pada awalnya dia diutus hanya kepada domba yang hilang. Nah, kapan Yesus mengaku bahwa dia diutus untuk serigala? Kapan? Kapan Yesus mengajarkan aku diutus kepada guguk? Kapan? Nggak pernah kan? Silakan. Di mana Yesus mengatakan? Mana? Silakan. Itu tadi dia menyembuhkan itu orang perempuan Venesia, anaknya yang disembuhkan dia meminta. Dia kan bukan orang Yahudi, dia kan orang Yunani. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada bangsa Israel. Tuh. Terus perempuan itu mengatakan apa? Tapi perempuan itu dia menjawab tidak mungkin roti itu diberikan kepada Yesus itu tidak mungkin roti itu diberikan kepada bangsa Israel, tapi remah-remah boleh untuk mereka. Perempuan itu mengatakan bahwa karena di zaman itu di luar daripada bangsa Israel, Bani Israel itu dikatakan anjing. Jadi kita ini kamu juga seperti anjing. Itu orang Yahudi, kita juga anjing. Tapi perempuan itu mengatakan bahwa anjing juga dia makan remah-remah. Apa remah-remah itu, Bang? Remah-remah artinya dia menguji imannya daripada perempuan itu. Perempuan itu menguji dan itu dia diselamatkan. Roti hanya untuk Bani Israel. Roti hanya untuk Bani Israel. Kan remah-remah untuk siapa? Tapi anjing juga memakan remah-remah. Artinya remah-remah itu apa? Itu berawal dari bangsa Yahudi. Oh, enggak begitu. Sejak kapan kemudian roti diberikan kepada? Begini, cuma kamu baca satu perikop supaya kamu paham. Dalilnya dulu serahkan ke saya. Begini serahkan dulu ke saya. Kamu mengenal Allah itu dari mana? Kalau bukan dari bangsa Yahudi. Allah saya kenal dari Al-Quran. Bangsa Yahudi. Oh, salah Anda salah. Jangan ngotot, Pak. Kalau tidak ada ilmu, tolong. Abang kalau nggak ada ilmu, jangan ngotot di hadapan saya, Bang. Kupermalukan nanti. Ya, tolong, please. Saya tanya dulu. Remah-remah itu apa? Tunggu dulu. Ingat wanita Samaria yang tadi, itu tidak diberikan roti, tapi hanya diberi remah-remah. Anda ngerti remah-remah? Iya, saya mengerti. Dia kan menguji imannya. Apa remah-remah itu? Apa remah-remah itu? Remah itu maksudnya yang jatuh-jatuh itu. Remah-remah itu definisinya banyak. Remah-remah itu bisa potongan, bisa sampah, kemudian bisa repi-repi, bisa juga serbuk-serbuk buangan dari sisa makanan.
Iya, tapi itu kan Ngerti dia ya? menguji iman. Dia menguji iman dari perempuan. Oh, nggak Perempuan bisa, itu, perempuan nggak Yunani bisa. itu. Justru setelah sama perempuan sekali. Yunani itu mengatakan remah-remah dimakan yang jatuh dari meja tuannya, artinya apa? Masakan Yesus datang memberikan kehidupan, kepada Bani Israel diberikan roti, kepada non-Israel diberikan apa? Sisa-sisa makanan yang tidak termakan. Di situ Seperti itu kan? dijelaskan bahwa dia Maksud menguji, Anda? Yesus menguji imannya. Artinya, Tidak ada yang Yesus Tadi Anda menguji ngomong imannya. nggak Tidak. gantian lah biar Tidak. enak. Gantian biar enak. Silakan Bang Juma, nah, diem ini dulu. kita Just- Enggak, tadi Anda ngomong nggak dipotong, panjang lebar nggak ada Tunggu, ngomong. sabar. Gantian. begini, Gantian. cuma terlalu framing gitu. Dia Justru. membantah. Udah diem dulu, nanti dijawab. Bukan framing. Framing nanti dijawab. Bukan framing. Jangan ada Bukan orang ngomong framing. dipotong-potong. Nggak enak jadinya yang dengar. Kamu Sugi ini juga bikin diri nih. Ngapa? Mau debat sama saya? Open cam yuk. Berani open cam, debat sama saya. Udah lanjut lagi Juma. Iya, jadi ketika kemudian wanita itu mengakui benar Tuhan, ya, tapi guguk makan dari remah-remah dari meja tuannya. Apa kata Yesus? Betul, imanmu benar. Artinya kau mengakui bahwa kamu hanya level anjing, hanya bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja majikan. Betul imanmu. Kamu memang itu bukan majikan. Layaknya kamu hanya makan sisa makanan yang jatuh dari meja makan. Bukan kita, tapi semua di luar dari bangsa Israel itu remah-remah anjing. Loh, enggak, maaf. Kami tidak pernah mengaku kemudian bisa makan dari remah-remah Bani Israel. Maaf, kami punya. Kita menyatakan seperti itu. Oh, tidak bisa. Nah, sekarang kalau orang Iya. Yunani aja Jadi dibenarkan ada imannya. begini, Juma. Dengarkan, Bang. Jangan bantah saya dulu, Bang. Kata perempuan Yunani itu benar, Tuan. Tetapi anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saya minta kepada saudara, berani enggak Anda mengaku sebagai anjing hari ini? Maaf. Berani enggak? Bukan cuma Karena Anda bukan domba. kita Tunggu, semua di luar Tunggu begini. Kita di luar semua. Oh, jangan di kayak luar dari gitu. bangsa Oh, salah. Yahudi adalah anjing Salah. di zaman itu. Salah. Anda aja. Kami tidak. Bukan Kami Anda bukan aja, anjing. seluruh. Anda aja. Seluruh seperti Tidak kita, ada. semua bangsa. Tidak. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus mengatakan itu? Karena Di mana? gini, dia Di mana Yesus mengatakan bahwa di luar Yahudi semuanya adalah anjing? Di mana? Yesus itu kan diutus dari bangsa Yahudi. Yesus itu kan pertama diutus kepada bangsa-bangsa di bangsa Yahudi. Kan di dalam Alkitab mengatakan bahwa keselamatan Iya. itu datang dari Gimana bangsa ceritanya? Yahudi. Dengan Tapi saudaraku. karunia itu berasal dari Yesus Kristus. saudara saya, jangan so tahu di depan saya, Bang. Makanan saya siang malam Bukan itu sok tahu, Bible. saya tahu juga, cuma saya Jangan sok tahu. menguasai, tapi itu beda. Jadi gini, saudaraku, Al-Quran mengatakan, Kita ini memberi- Al-Quran dulu ya. Cuma kita Tunggu harus jujur memberi. Tunggu dulu. Kita harus jujur memberikan Saudara- edukasi kepada Iya, yang kita harus jujur. mendengar. Ini sudah sejujur-jujurnya ini. Ini sudah Itu sejujur-jujurnya. memang kamu anjing, kita anjing semua kok. Orang Yahudi Saya mengatakan tidak begitu. mengaku anjing. Kenapa? Karena yang dengarkan, Tapi Yesus Abang, mengatakan demikian. dengarkan. Yang disebut anjing itu adalah non-Yahudi yang minta keselamatan, minta makanan kepada Yesus. Adakah umat Islam minta keselamatan dan makanan kepada Yesus? Adakah? Salah satu contoh Contoh. dari Yunani. Yunani itu salah satu contoh. Itu dia, Yesus itu dia ngomong makanya. gitu. Saudara saya Freddy penerus orang Yunani. Berarti saudara adalah Kamu juga anjing, sama-sama kita anjing. Itu orang Yahudi zaman dulu seperti itu. Semua di luar daripada Tidak bisa. Dia adalah anjing. Tidak bisa. Nggak bisa. Salah. Nggak bisa. Cara dasarnya seperti Kalian itu, Bang. Kalian Ini penerus wanita Yunani yang makan remah-remah yang jatuh dari meja Bani Israel. Saya katakan mohon maaf. Mohon maaf. Kami ada Al-Quran. Kitab kami Quran. Iya. Kami tidak mengambil kitabnya orang Yahudi lalu kami jadikan Ya, sebagai kalian dasar tidak pijakan mengambil untuk tapi membenarkan. mengutip. Untuk menyadarkan saudara bahwa Yesus diutus bukan untuk guguk, bukan. Kalian Asu. guguk.
Jangan. Kalian gugup, Abang. Bukan. Datanya Begini, Bang. sangat Bang Ferdi. jelas. Yesus Jelas. mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Di luar dari Bani Israel, di luar daripada domba yang hilang, bukan kepada mereka aku diutus. Satu. Baca satu perikop supaya bisa paham cuma. Justru Jangan ini kamu perikopnya, menyesatkan. saudara. Ini loh, gimana ceritanya? Anda sudah mengakui Anda adalah guguk. Iya kan? Benar nggak? Kamu juga orang Yahudi sebut di Nah, zaman itu. sekarang di luar mana dalilnya Yesus? Mana dalilnya Yesus diutus untuk guguk? Ada Bang, ada. Di mana? Di mana? Oh, Bang. Aku diutus hanya kepada domba. Oke. Aku diutus kepada Ya. guguk. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Ada dalilnya. Oke, Ya, silakan tunjukkan ke saya. Silakan. Ya, coba Cuma buka tidak di jujur, Matius cuma. 21 itu, Bang. Bang. Saudaraku, saya mencoba Itu sejujur pertanyaan mungkin. mengenai Mana dalilnya kuasa Yesus ngaku diutus kepada guguk? Oh, Ya, enggak ada kenapa itu, larinya ke enggak ada sana, itu. Bang? Jangan saudara masuk mengobok-ngobok meja makannya majikan Anda. Tolong pahami dulu, posisi Anda di sini hanya sebagai guguk yang makan dari serpihan-serpihan sampah yang jatuh dari meja majikan kalian. Iya. Mohon itu begitu, dipahami. Bang. Tapi Nah, itu sekarang kamu mana baca dalilnya satu bahwa perikop aku bisa diutus paham kepada... gitu. Kamu baca satu perikop pasti paham, Bang. Penjuma. Kalau saya Kamu jujur, baca kamu satu baca perikop... itu. Oke. Mari kita baca. Bang Suma Bahkan dia akan nggak tahu ayatnya membaca di mana Matius lagi. 15 Coba tanyakan balik itu ayatnya di mana gitu. satu perikop. Gimana? Ini Bang. Gimana, Ini Hi? pasti nih. Coba tanya itu ayatnya di mana gitu. Sosokan satu peringkau tanya ayatnya di mana itu. Tanya udah habis. Diisikan Itu dulu. bukan di Matius itu, Bang. Tolong dulu. Matius 21 ayat Isi kota 23 dulu. itu sampai 26 itu. Itu tentang kuasa Yesus tuh. Oke, kita masuk. Suara saya masih putus-putus ya. Enggak, bagus. Oke, kita masuk ke Matius 15, Bang. Kita baca satu perikop. Boleh ya? Iya, Bang. Matius 15. Silakan, Bang. Iya, Matius 15 kita bahas ya. Oke. Itu tentang apa? Berita Allah dan Saya sambil istiadat tunggu para ini ya, Yahudi. tunggu Pak Jokowi antarkan kuota. Tunggu ya. Oke. Iya, Bang. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem ya menuju kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus Ayat kepada mereka, 22 Hi. Dari ayat Bang 22. Juma kena peringatan, Bang Juma kena peringatan. Tadi itu anjrit. Di Matius 15 ayat 21 dan seterusnya, Pak Juma. Iya, betul. Nah, jadi Bisa ketika aja, itu jangan. ada perempuan yang anaknya kerasukan setan. Ya, dia minta tolong kepada Yesus sambil sujud-sujud bahkan teriak-teriak. Ya, ini saya langsung dirangkum aja ceritanya ya. Nah, para murid itu berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan itu terus mengikuti kita." Dijawab oleh Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel." Perempuan itu sekali lagi minta tolong kepada Yesus, "Tolonglah aku, anakku kerasukan setan, ia sangat menderita." Dijawab oleh Yesus, "Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing." Lalu perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Kata Yesus, "Hai ibu, karena imanmu, ya karena begitu besar imanmu, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki." Maka anak perempuan itu sembuh. Nah, perempuan ini bukan mengimani Yesus untuk seluruh manusia, bukan. Tapi membenarkan apa yang dikatakan Yesus. Pertama, apa yang dibenarkan oleh perempuan itu? Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Yang kedua, ya, perempuan itu disamakan dengan anjing, diumpamakan anjing oleh Yesus. Benar. Makanya perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Jadi di situ konteksnya Yesus tidak sedang mengajarkan ajarannya kepada perempuan itu. Tapi konteksnya sedang menolong
Kalau menolong itu diartikan mengajarkan, apakah ketika dokter Islam mengobati pasien Kristen itu sedang mengajarkan Islam? Atau dokter Kristen sedang mengobati pasien Islam, apakah sedang mengajarkan Kristen? Kan tidak, konteksnya beda. Ini konteksnya sedang minta tolong untuk pengobatan, bukan tentang ajaran ini. Coba jangan dicampur aduk. Silakan, Lagi Juma sudah datang kembali, monggo. Iya, jadi siapa ini? Sugi. Jadi tadi Sugi sudah baca itu, kan sudah jelas itu bahwa pertama Yesus itu dia mengatakan dia menguji imannya pada perempuan itu, dan perempuan itu dia mengatakan bahwa Yesus mengatakan tidak mungkin roti diberikan kepada anak-anak dan diberikan kepada anjing, tapi perempuan itu dia menjawab bahwa remah-remah, tapi anjing itu menjatuhkan remah-remah itu. Itu maksudnya Yesus itu dia menguji imannya perempuan itu. Artinya Yesus itu bukan diutus hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh bangsa. Dan itu Iya. terbukti pada Matius 28 ayat 18. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kemudian di Kisah 1 ayat 8 juga, pergilah ke Yerusalem, ke tanah ke Yudea dan ke ujung bumi. Jadi ke seluruh. Begitu Pak Sugi. Anda kok memelintir ya? Itu tidak artinya melintir gitu. dia percaya Saya Yesus untuk seluruh. Bentar Pak, bentar, Bukan. jangan Ini sanggah kita dulu. bukan. Kamu Ayat 24 sudah jelas, Yesus mengatakan aku diutus hanya untuk domba Israel yang hilang. Lah kok Anda bilang Yesus itu di ayat itu untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia? Ini gimana sih? Ayatnya jelas bunyinya. Ya. Iya, kalau Jadi kamu di baca, situ kamu baca ya, satu ayat itu memang hanya kepada bangsa Jangan, Israel. Kalau ini kamu yang baca kita satu ayat bahas itu, Matius kamu baca satu ayat. 15. Nanti kalau ayat itu, ayat yang lainnya seperti Matius 28 ayat 19 20 itu nanti. Ini di konteks ini dulu. Iya, di Ya, konteks itu perempuan sudah ini jelas itu. membenarkan apa? Iya, Perempuan dia ini menyebut sedang membenarkan bahwa Yesus hanya untuk domba Israel. Perempuan ini membenarkan bahwa dia itu diumpamakan dengan anjing. Itu yang dibenarkan perempuan itu. Benar Iya, Tuhan, yang dibenerin apa? Monggo Ki Juma, dilanjut. kan udah jelas gitu. Perempuan itu bukan orang Yahudi, orang Yunani, tapi dia diselamatkan. Ya, jadi C. Bagus. Itu kan data begitu, Si- Pak Sugi. Jadi Bagus. Anda harus pisahkan dulu antara Anda pisahkan dulu antara domba, guguk, roti dan remah-remah. Posisi saudara saya ini di mana di situ? Makanan Anda di situ apa? Roti atau remah? Kita Ya, itu ya. manusia di luar Yahudi itu remah-remah, Bang Juma. Kok jadi kita, Bang? Iya. Di zaman itu Kenapa? di zaman itu mana Bang Juma bangsa Arab mengenal Allah? Tidak, Ya, belum. coba Anda Belum. tunjukkan orang Arab. Coba Anda tunjukkan orang Arab yang datang ke sana ngemis-ngemis ke Yesus, ada nggak? Itu salah satu contoh saja perempuan Sesofania itu. Lah, yang datang, yang hidup di Tidak mungkin tengah-tengah seluruh- Yesus selain orang Yahudi. Abang ini gimana sih? Kita dialog itu berdata, Bang. Nah, Bukan membual. begini, Kita itu dialog begini, Bang agama. Juma. Kita jangan fair aja. membual di sini. Artinya, Yesus bukan, saya di tidak tengah, membual. dengarkan, Bang. Yesus, ketika Yesus berbicara mengenai serigala, yang dimaksud di sini adalah Romawi dan Yunani. Ketika dia berbicara mengenai anjing guguk, dia sedang berbicara tentang Romawi dan Yunani. Tidak sedang berbicara tentang bangsa lain selain daripada Roma, Yunani yang hidup di Itu tengah-tengah tafsir mereka kamu Bani seperti Israel. itu. Loh, itu bukan tafsir. Sekarang saya tanya, yang hidup di tengah-tengah Bani Israel pada masa Yesus datang berdakwah kepada mereka, bangsa apa? Di Galilea itu seluruh bangsa ada, termasuk Arab. Iya, di Galilea.
Aduh, Waktu cerita di kisah para rasul itu, Roh Kudus turun, seluruh bangsa berkumpul di situ. Yang Di datang Galilea. kemudian orang Arab yang mengaku sebagai pengikut Yesus siapa? Siapa namanya? Tidak Lama dijelaskan. Satilur, Jurais. Iya. Lalu Tidak siapa? tercatat di situ, Lukas. cuma di situ Markus, disebut Arab. Matius. Nah, Jadi jangan Anda membias ketika berdialog tentang kebenaran, Abang. bukan begini. Yang bukan. Yesus Saya tidak sebut guguk begini, di situ. Juma. Yang Yesus Juma, sebut begini. guguk dan tidak layak kemudian mengambil roti dan diberikan kepada guguk, itu adalah orang Yunani yang kemudian menjadi pelopor berdirinya agama Kristen. Itu, Bang. Orang Arab tidak menjadi pelopor berdirinya agama Kristen. Tak ada orang Arab. Jadi Anda jangan ngambang dalam hal ini. Iya, seperti Kita orang harus Indonesia mendudukkan. juga bukan pelopor Jadi- berdiri agama Islam. Jadi kalau Anda sudah, tadi kan saya sudah mengatakan Islam itu datang untuk seluruh umat manusia. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Orang yang hidup di lingkup hidupnya Yesus, tapi bukan orang Yahudi, disebut Yesus sebagai guguk. Kenapa Anda memaksakan itu adalah kita? Tidak. Nah, sekarang apa polanya? Apa polanya? Di dalam Matius Kurang 15 baca itu. sejarah nih kamu. Loh, Mandi sudah sejarah tercatat. apa? Kurang baca sejarah. Sejarah itu zaman dulu. Sejarah apa? Oke. Coba Anda Zaman sajikan dulu. sejarah sekarang. Coba Orang Anda yang sajikan mengenal sejarah. Allah. Begini, zaman dulu orang mengenal Allah itu hanya bangsa Yahudi, Pak. Bangsa lain itu menyembah Betul. kepada dewa-dewa. Betul. Nah, sekarang Jadi kita- pertanyaan jadi sekarang kita- pertanyaan saya, sekarang Jadi pertanyaan begini. saya, Pak. Sekarang pertanyaan saya, tunggu dulu. Agama mana yang bukan Bani Israel yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Bani Israel, tapi dia bukan Bani Israel? Agama apa itu, Pak? Begini, agama pertama itu kan Kok agama jadi begini? Nah, Kok jadi begini? Jawab aja masalahnya? dulu. Anda Apa tahu masalah? sejarah bukan? Anda paham Akar sejarah bukan? Saya ingin menguji pernyataan saudara. Agama di luar Yahudi yang bukan Yahudi, ngaku-ngaku pengikut Yahudi, itu agama apa? Hindu, Buddha, Islam. tiga Siapa? agama ini Yahudi, Kristen, Islam. Itu satu rumpun agamanya. Berasal dari Aduh, Abraham. enggak. Kristen itu tidak ada. Kristen itu penyusup. Kristen itu Kristen adalah itu salah satu penyusup, sekte Bang. di zaman Tidak itu, ada salah di dalam satu sekte lingkaran dari agama Islam. samawi. Tidak Jadi begini. ada di dalam lingkaran. Yahudi itu Anda kan so dia tahu menanti tapi Mesias. nol. Sejarah Anda buta. Bible Anda Yahudi buta. ini mengenal begini Juma. Aduh, Yahudi saudara itu saya ini. dia menanti Mesias kan? Yahudi kan menanti Mesias. Ketika Mesias datang, mereka kan Ya, tidak bukan menanti Tuhan kan, Mbak? Tunggu sebelum lanjut. Yahudi menanti Mesias, bukan menunggu Tuhan kan? Ya, ada di Yesaya 40 ayat 3 ada itu. Apa yang dikatakan sana di Yesaya 40 nomor 3? Ada suara yang berseru-seru, luruskan jalan bagi Tuhan. Ah. Siapkan jalan bagi Tuhan. Dan itu Terus? digenapi di Luruskan Yohanes jalan Pembaptis. bagi Tuhan. Terus yang datang Tuhan. Yang datang itu Yesus Mesias itu. Yang datang Tuhan kemudian. Mesias. Tuhan atau Disebut bukan? Tuhan. Tuhan ya dia Mesias. jabatan. Terus kenapa di Kristen Mesias tadi berubah menjadi Tuhan? Nah, bukan berubah, itu salah satu gelar, Pak. Tuhan itu di Tuhan itu. Mesias Iya, itu sekarang bagi Kristen, penguasa. bagi Kristen Yesus itu Tuhan. Iya, Tuhan, dia Tuhan tapi dalam arti penguasa. Dia tidak kata Tuhan itu umum, hanya bahasa Indonesia itu di Arab juga bukan Tuhan. Arab, dia kayak Gusti gitu. Oh, jadi tidak apa-apa, Yesus itu tidak disembah, nggak apa-apa. Jadi menuhankan kamu di zaman itu siapa saja bisa menuhankan. Udah Pak, jangan ngambang materi kita. Sekarang kita kembali ke Matius 15. Kita kembali ke Matius 15, Pak. Ya, kita kembali Apa ke yang Matius dikatakan 15 perempuan itu. tadi? Benar. Oke, benar Tuhan. Namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Apa kata Yesus setelah mendengarkan itu, Pak? Apa kata Yesus setelah Yesus mengatakan, benar Tuhan, namun guguk itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja majikannya. Apa kata Yesus?
Kata Yesus, iman telah menyelamatkanmu. Apa? Heeh. Dan jangan pergilah, jangan berbuat Hah? dosa lagi. Gimana Itu gimana? kata Apa Yesus. Iman telah apa kata Yesus setelah menyelamatkanmu mendengarkan dan ibu itu mengaku pergilah. sebagai guguk Jangan. dan Nggak ada Pak, Iman. pergi jangan berbuat dosa Anda- lagi, nggak ada di Anda situ. salah. Bapak ini Anda mengalih-alih. salah. Anda salah. Pak. Anda salah. Jadi Anda salah. Anda salah. ayat Anda ini salah, nggak Anda ada. salah, Anda Ini bukan salah. perempuan nakal nih Pak, yang disuruh pergi, jangan berbuat dosa lagi, itu perempuan nakal, Maria Magdalena. Ini perempuan Kanaan, jangan dicampur aduk. Bapak ini Udah ngawur sikot banget. udah sikot. Oke, kalau begitu kita Bukan, tapi jangan campur aduk Pak. iya, oke. Oke. Pendiraja Iya, memang. Ustadz Sugi ya. Ustadz Sugi, oke. Hai ibu, dengarkan. Hai ibu, dengarkan bang. Hai Iya, iya. ibu, besar imanmu. Besar imanmu. Apa imannya orang Yahudi, orang Yunani ini? Apa imannya? Apa imannya di situ? Dia adalah Dia budak percaya kepada Yesus. dan adalah guguk. Oh enggak, salah Anda. Inilah